Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Nah, pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita sudah memasuki tema yang baru ya, yaitu tema 4 berbagai pekerjaan. Pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang menggali informasi dari ulasan buku sastra, meringkas isi cerita anak, dan yang terakhir melaporkan resensi buku secara lisan. Sebelumnya, ada yang tahu ulasan buku itu apa sih? Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Ulasan buku disebut juga resensi buku. Dalam membuat ulasan buku, ada bagian-bagian yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, data atau identitas buku, seperti judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan juga jumlah halaman buku. Yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, manfaat buku. Yang keempat, kelebihan atau kekurangan buku. Yang kelima, komentar tentang buku berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Untuk selanjutnya, mari kita amati contoh laporan ulasan buku serta bagian-bagian dalam laporannya. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 47. Di situ ada laporan ulasan buku dongeng Aji Saka. Yang pertama, dalam ulasan buku dongeng Aji Saka itu terdapat data buku atau identitas buku yang terdiri dari judul buku, penulis, penerbit, tebal buku, dan juga tahun terbit. Yang kedua, ada penjelasan isi buku yang dimana buku cerita Aji Saka ini merupakan salah satu buku dongeng dari seri anak. Aji Saka ini merupakan cerita tentang seorang pemuda yang tinggal di Medang Kawit yang memiliki kesaktian dan suka menolong. Yang ketiga, ada manfaat buku. Dalam manfaat buku ini, penulis ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang suka berbuat keji akan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Hal ini dapat menjadi pelajaran yang baik untuk anak-anak yang membacanya. Yang keempat, ada kelebihan buku. Jalan cerita Aji Saka ini tampak mudah diikuti karena peristiwanya disampaikan secara runtut. Selain itu, penulis mengemas cerita dongeng ini dalam bentuk yang menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang cukup bagus. Selain kelebihan buku, ada juga kekurangan buku. Dalam kekurangan buku ini, ada beberapa pilihan kata yang agak sulit dimengerti pada cerita, khususnya bagi anak-anak. Contoh kata-kata yang sulit yaitu penyamun, seberkas, dan kelaliman. Yang kelima, ada komentar atau saran tentang buku. Nah, sasaran pembaca yang dituju oleh buku ini adalah anak-anak. Berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, untuk bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis harus lebih memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembacanya, yaitu anak-anak. Nah, dalam komentar atau saran ini, kalian bisa menuliskan tanggapan kalian setelah membaca buku ini, atau memberikan masukan kepada penulis atau himbauan kepada pembaca yang akan membaca buku yang sama dengan kalian. Pada contoh resensi buku Aji Saka, ada penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua ini biasa digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian yaitu penjelasan atau keterangan. Nah, contohnya terdapat pada data atau identitas buku. Seperti ini ya. Nah, lalu apa sih manfaat kita membuat resensi atau ulasan buku? Manfaat kita membuat resensi adalah agar informasi penting yang ada di buku dapat tersimpan atau tercatat. Hal ini dapat memudahkan pembaca buku untuk mengingat isi buku tersebut. Nah, jadi itu ya manfaat kita membuat sebuah resensi buku. Untuk materi yang kedua yaitu meringkas isi cerita anak. Pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu isi dari laporan ulasan buku adalah ringkasan isi buku. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat.
Hal yang harus diperhatikan dalam meringkas isi buku, yang pertama, temukan pokok-pokok pikiran dari bacaan. Yang kedua, menuliskan pokok-pokok pikiran ke dalam beberapa kalimat. Yang ketiga, susunlah kalimat tersebut ke dalam sebuah paragraf. Perhatikanlah contoh cerita anak yang ada pada buku paket kalian halaman 50 dengan judul Aku Ingin Menjadi Koki. Cerita tersebut terlihat panjang, bukan? Tetapi cerita ini bisa kalian ringkas dengan sangat ringkas. Dengan sangat sedikit ya dari yang sebelumnya. Dengan tadi langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan. Nah, ini adalah ringkasan dari cerita anak dengan judul Aku Ingin Menjadi Koki. Materi yang terakhir, kita memasuki melaporkan resensi buku secara lisan. Ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam menulis resensi. Yang pertama, bacalah buku secara intensif atau sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah identitas buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Yang ketiga, ringkaslah isi buku yang sudah kamu baca. Yang keempat, tulislah ringkasan dengan bahasamu sendiri. Yang kelima, perhatikanlah kembali buku yang kamu baca. Yang keenam, saat menuliskan kekurangan atau kelebihan buku, gunakanlah bahasa yang santun. Yang ketujuh, berilah komentar atau pendapatmu tentang buku tersebut. Komentar atau tanggapan merupakan gagasan, pikiran, atau ide tentang suatu hal, persoalan, atau peristiwa. Kamu dapat memberikan komentar apakah buku itu baik atau tidak untuk dibaca. Nah, untuk selanjutnya mari kita latihan ya. Kalian buka buku paket kalian halaman 49. Nah, pada halaman 49 ada resensi buku. Kita lihat ya, kita identifikasi bagian-bagian dari ulasan buku ini. Oke, untuk yang pertama. Nah, ada judul buku, penulis, penerbit, tebal buku, tahun terbit. Itu termasuk ke dalam apa ya? Betul. Ingat-ingat ya, itu termasuk ke dalam data atau identitas buku. Selanjutnya, nah, buku Cerita Rakyat Nusantara 5 merupakan buku kumpulan cerita rakyat. Buku tersebut berisi 6 cerita rakyat dari berbagai daerah. Cerita tersebut diantaranya cerita dari Riau yang berjudul Si Lancang Anak Durhaka, cerita Aji Saka dan Serban Ajaib, dan Keong Emas yang berasal dari Jawa Tengah. Cerita dari Sumatera yang berjudul Telaga Bidadari, cerita Raja Parkit yang cerdik dari Aceh, dan cerita Si Harimau dan Si Pemburu Cilik yang berasal dari Sumatera Timur. Ini termasuk ke dalam bagian apa ya dalam resensi buku? Betul, termasuk ke dalam penjelasan isi buku. Yang selanjutnya, nah, buku cerita rakyat ini sangat bermanfaat bagi anak-anak karena dapat menambah wawasan mengenai cerita rakyat di Nusantara. Ini masuknya ke dalam apa ya? Ya, masuknya ke dalam manfaat buku karena manfaatnya itu bisa menambah wawasan tentang cerita rakyat di Nusantara. Yang berikutnya, nah, ini termasuk ke dalam bagian buku apa ya, atau ke dalam resensi apa ya bagian resensinya? Coba baca baik-baik. Betul, termasuk ke dalam kelebihan buku. Yang selanjutnya, nah, yang terakhir, ini termasuk ke dalam bagian apa ya dalam ulasan buku ini atau resensi ini? Betul, termasuk ke dalam komentar atau saran tentang buku karena nih di sini dijelaskan pada buku ini di akhir setiap cerita rakyat disajikan pesan moral. Hal ini dapat membantu pembaca agar mengerti pesan moral di balik cerita itu tanpa harus berulang-ulang kali membaca. Ini ada komentar yang diberikan oleh pembuat resensi ini.
Nah, itu adalah contoh resensi buku. Kalian boleh tuliskan ya di samping buku paket kalian agar kalian bisa lebih memahami lagi tentang membuat resensi buku ini dan tentang bagian-bagian pada resensi bukunya. Selanjutnya, ada tugas ya yang harus kalian kerjakan. Tugasnya yaitu kalian membuat resensi atau ulasan buku dari cerita atau buku favorit kalian. Salah satu saja ya. Nah, ulasan bukunya ini kalian cukup buat ke dalam bentuk video. Jadi tidak usah ditulis ya. Penilaian yang akan dinilai dari tugas hari ini yaitu yang pertama, percaya diri ketika kalian menampilkan resensi yang telah kalian buat. Yang kedua, kelancaran kalian dalam membawakan ulasan atau resensi buku. Yang ketiga, intonasi atau tempo pada saat kalian membacakan resensi buku favorit kalian. Jadi itu ya tugas kalian untuk minggu ini. Nah, tugasnya terakhir dikumpulkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Apabila kalian masih belum memahami tentang resensi atau ulasan buku ini, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu atau bapak guru ya. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Dadah anak-anak.